sejahtera. Anak saya ada 4. Yang pertama Giska, tapi dia sudah meninggal. Lalu yang kedua Rama Putra, saya tapi. Yang ketiga Panji Surya, saya tapi. Yang keempat Muhammad Raya. Saya punya 2 anak tuli, anak pertama dan ketiga. Ya seperti biasa aja. Kalau kita punya keinginan atau dia punya keinginan, dia menyampaikan apa itu dengan vokalnya atau dengan isyarat. Jadi bebas aja menyampaikan. Yang penting kita memahami. Karena tiap hari itu bersama tentu memahami apa maunya. Kecuali ketika mereka mulai sekolah, pelajaran sekolah, aku ketinggalan. Akibatnya mereka suka ngeluh. Karena aku film mereka dalam kehidupan sehari-harinya terus di sekolah dengan teman-temannya, saya ketinggalan. Di situ mereka mulai ngambek dan nggak suka gitu. Sehingga mereka mencari temannya terus supaya gagasan-gagasan yang mereka miliki tidak berkembang. Bahasa isyarat mereka sebut Amerika, saya nggak tahu tuh bentuk apa namanya istilah-istilah itu, tapi anak saya yang ngajarin saya, anak yang paling tua Giska dulu, sehingga kita akrab. Jadi saya bisa gaul sama teman-temannya dengan bahasa isyarat itu. Amerika punya A, B, C, D, L, jadi tapi bahasa Indonesia. Sehingga waktu suatu saat ada teman datang dari Amerika, adiknya dia kan sudah bahasa isyarat modern Surya itu. Ya, Surya itu sudah punya bahasa isyarat sendiri dengan teman-temannya Indonesia punya. Terus karena orangnya orang Amerika, saya pakai bahasa Inggris dengan isyarat mereka. Dia mengerti, yang lain pada kaget, loh belajar dari mana saya, padahal dari kakaknya Surya. Asik bahasa isyarat, dan kita juga merasa bebas itu dengan orang-orang tuli. Sayang sekali karena mereka diciptakan Tuhan ada maksud tentu, dan maksud ini yang kita harus capai. Karena mereka itu sangat sensitif, sangat penuh jalan. Karena orang tuli punya jalan sendiri, dan jalan itu harusnya kita pahami supaya manusia-manusia ini nggak jadi manusia yang bisa dibilang banyak sekali manusia yang jahat, yang mendengar jahat. Bahkan kalau kita lihat bahwa orang-orang yang mendengar itu melakukan pembunuhan yang luar biasa, jutaan orang, peristiwa G30S, peristiwa di Cina, Hitler, Perang Dunia Pertama, Kedua, semua itu manusia-manusia yang mendengar yang melakukan. Begitu juga di penjara, hampir semua orang-orang yang mendengar. Terus kenapa orang mendengar ini tidak belajar sama orang tuli? Meskipun orang tuli itu tidak punya nabi tuli gitu, tapi mereka jangan-jangan mereka punya kekuatan di luar kita yang diberikan Tuhan pada mereka itu sih, sehingga mereka hampir semua baik. ...2018 awal mulai bergeraknya Teater 7. Karena Teater 7 ini jadi pertanyaan orang, kenapa sih 7 bukan 8, bukan 9? Karena bagiku 7 itu proses tengah atau proses menuju ke 8. 8 itu lancar. 7 itu posisi untuk menyiapkan menuju kelancaran itu. Anak-anak ini harus benar-benar menguasai.
Dan itu lahir sendiri karena dalam perjalanan itu aku dibantu oleh Tania, dibantu oleh Dennis, dan dibantu oleh beberapa teman lainnya gitu. Surya ya pasti karena dia juga penasehat, dia senang sekali. Waktu itu dia ke Amerika dan memberikan kabar tentang perkembangan tuli di sana. Dan dia juga banyak membantu kita lah di sini dengan berita-berita yang berkembang di sana. Dan ada juga yang menarik itu lahir sutradara tuli, dan sutradara ini 2 orang perempuan dua-duanya yang dulu bersama-sama di Teater 7 yang aku latih, yang berkembang dan punya gagasan yang unik. Makanya aku bilang orang tuli ini harus dibebaskan supaya mereka mau memberi gagasan-gagasan yang di luar orang-orang kita. Misalnya dia bikin bagaimana Papua kakakku, itu kan nggak ada orang teater itu berbicara tentang Papua kakakku selama ini, selama aku di sekolah teater. Nggak ada, paling cerita biasa-biasa saja. Ada petang di taman, Iwan Sumatupang, ada apa macam, ada dari luar, ayo dapat. Ini Papua kakak. Bawa matahari dari mereka dulu, kemudian bergumul di situ. Latihan juga mereka belum pernah ke Papua, tapi mereka mendekati melalui Taman Nusantara ini yang disebut orang Taman Mini itu. Latihan di sana bersama-sama orang Papua pakai, sehingga asli Nusantara itu keluar dari mereka. Luas. Karena kalau bicara tentang matahari bermula dari Papua sana, kita akan lihat nanti Khatulistiwa juga. Karena lintasan itu lintasan Khatulistiwa. Dan Papua kakak, Sumatera adik. Nah, ruang kekeluargaan kita bisa terjadi. Sehingga tidak ada lagi kita mau bunuh-membunuh antara sesama itu hilang dengan konsep kekeluargaan.